Jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1. Jadi hal itu tidak akan mungkin. Ya, jadi ya ini nasabnya bin Yahya itu tidak ada catatannya sama sekali. Ya di silsilah keraton. Nah ini kalau di beberapa tulisan itu kalau kita searching di Google itu ya KRT Sumodiningrat itu ya dari Pak Alawi, diklaimnya gitu. Ya silakan, itu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud Sumodiningrat di Jogja itu tidak ada sangkut pautnya dengan bin Yahya. Ya, terima kasih. Kami kalau dari ahli waris itu karena dari Wali Songo sampai sekarang ini tertata rapi, sorosilahnya itu tertata rapi, jadi tidak mudah untuk di kanan kirinya. Apalagi kalau putra putri raja, kalau di Keraton Solo itu kalau misalnya dapat orang China ini langsung apalagi pindah agama itu langsung dicorek dari warisnya. Kalau di Jogja kalau pindah agama mesti tidak bisa masuk ke makam-makam kesultanan. Jadi nanti kalau misalnya dengan bangsa Arab yang masuk di keraton itu mungkin dari di Jurumertani, di Pemanahan, di Penjawi, mungkin itu ada jalurnya. Setelah itu sepertinya tidak ada. Jadi kami kemarin misalnya dengan adanya ini Hasan bin Yahya, jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1. Jadi bukan turun Arab murni ya. Jadi hal itu tidak akan mungkin. Apalagi terus ini dari Babat Mataram Ngajokarto AB2 perang Sepai itu meninggalnya. Jadi itu 1 minggu setelah ada pemberontakan dari Inggris itu kan 10.000 pasukan Keraton Yogyakarta itu hampir berapa persen ya, 80% sekian itu meninggal di alun-alun utara karena terfokus di alun-alun utara. Kemudian dibantai dari belakang, bisa masuk lewat mana ini sini beteng dijebol dengan dihantam meriam. Itu selain korbannya banyak, kemudian KRT Sumodiningrat itu kan langsung selaku senopati ya, senopati agungnya, senopati pokok ini langsung merangkul AB2, Sri Sultan AB2 untuk kembali ke keraton dan diserahkan di Keputren. Kemudian beliaunya lari ke selatan dan di sebelah selatan Pasar Gading itu, jadi sebelah selatan Pemulung Gading ketembak, tapi ditembaknya tidak apa-apa. Kemudian Pangeran Plangwedono tahu bahwa ini harus pakai Mimes Kencono itu setelah ditembak, begitu ditembak jatuh langsung dipotong-potong itu. Atau terakhir masih bisa ngomong, terakhir dari salah satu kapten dari Inggris memenggal kepalanya untuk bukti bahwa Keraton Yogyakarta sudah kalah. Terus AB2 dibawa ke Semarang dan selanjutnya di Ceylon, dibuang ke Manado. Nah ini dulu katanya dari dari Habib Luki katanya masih bertokol di Semarang itu membuat pondok, meninggalnya itu meninggal tua gitu. Dan sekarang dimakamkan di dulu Desa Jati Kramat. Jati Kramat. Kemudian Kiai Jati Kramat itu. Kramat Jati. Kramat Jati, Semarang. Yang sekarang yang
kalau di Jogja itu Kanjeng Sumodiningrat itu aliasnya Macan Ngayu Jogarto. Tapi di sana jadi Singobarong. Nah ini loh. Kami apa sih? Itu dasarnya dari mana? Ya, ya. Jadi kalau kita dari Babat, apalagi kemarin dulu pernah kami pentaskan, ya. Hanya satu tadi, yang siji nih. Nah terus sampai dalangnya itu Ki Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Lutfi. Loh ini orang masih mengelola pondok masih lama itu, setelah kalah itu terus malah ngomong kalau KRT Sumodiningrat itu jadi mbah saya itu ada dua, KRT Sumodiningrat sama Kusumodiningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumodiningrat, babatnya itu Sumodiningrat bukan Kusumodiningrat. Pas waktu itu enggak ada yang namanya Kusumodiningrat, hanya Sumodiningrat. Terus setelah itu putusan Ibu Teddy ke sini, itu dari dulu Komandan BIN wakil, dari zaman Pak Harto. Bu Teddy-nya, malam Pak Teddy-nya udah enggak ada, terus Bu Teddy yang ke sini. Wah itu terus gimana itu kalau di sini mana toh makamnya? Makanya di Jejeran sebelah barat masjid. Terus sana ke sini lagi, lukanya seperti itu. Senopati kan besar itu gelarnya pangkatnya kan besar, hanya seperti itu, ya itu biasa itu. Terus saya ngomong, ya kalau Jogja itu sederhana gitu itu coba Sultan Agung, Nganyokrokusumo seperti apa. Terus tempatnya Bapak, terus tempatnya yang itu yang di Jogja. Nah itu kanan kiri aja udah beda, yang Kasultanan sama Kasultanan udah beda sekali. Yang sini boleh dicat gitu. Kalau di keraton ini karena sudah makam tidak boleh seperti tempat orang hidup, jadi tidak dicat, tidak dipelitur. Selama ini pihak jenengan sebagai Maloswita saya itu punya sikap pribun mengenai Balawi yang ternyata setelah sekian kurang lebih tahun ini ya kita survei ke beberapa lokasi ini, teman-teman itu banyak makam-makam yang ternyata memang itu dibalawikan, yang notabene sebenarnya makam-makam terahnya atau silsilahnya keraton Jogja. Itu pendapat atau sikap jenengan dengan itu. Ya kalau keraton Jogja itu jelas, sorosilahnya itu jelas ditata sedemikian rupa. Jadi keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai HB9. Nanti mungkin sebentar lagi terah HB10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput, ini sudah dari keturunan-keturunan. Kalau ada sorosilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan usul ini bukan ini tapi ini gitu. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol, tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara berani dicangkok, berani dipalsukan. Konyol karena apa? Karena menabrak data keraton yang sedemikian kuat dan sedemikian jadi ini nasabnya Bin Yahya itu enggak ada catatannya sama sekali. Ya di sorosilah keraton. Mungkin ada beberapa pewaris ini juga sebetulnya pengen juga itu istilahnya, mohon maaf sebelumnya, menggugat gitu, pernah. Nah itu yang kuasa yang Sultan. Itu tanggung jawabnya, kewajibannya Sultan. Kalau kita nunggu Sultan bagaimana sikapnya nanti, mungkin berembuk dengan para ulama keraton. Terus itu kan juga tidak gegabah kalau memang ada itu, tapi
sebelum ada Wali Songo dan sebagainya tidak tahu kita. Ya, ya. Artinya tetap silsilah keraton itu jelas Jelas. nasabnya. Iya. Memang tidak ada yang itu keturunan orang Arab ya. Ya. Jadi kemarin juga ada yang kesini, siapa itu yang dari Banten itu, apa? Ya Banten ya. Kiai Kiai Agus Abbas Buntet. Buntet, iya. Nah, itu Sama saya depan. saya memanggil ada Kanjeng Kusumonegoro, ada Kanjeng siapa itu yang menangani masalah itu ternyata sudah pernah dibawa ke mana-mana. Ini kalau ada turunannya Ibn Yahya itu, wah itu tidak mau dia kalau tidak dipakai. Betulnya kan hanya suruh menunjukkan gitu. Tapi ternyata untuk ya istilahnya label Bin Yahya itu biar di mana-mana. Biar di mana-mana. Biar punya leluhur. Ini ngapunten, selama perjalanan ini atau sebelum ada munculnya polemik ini, pernah bukan para atlet itu mungkin sowan memiliki sama mitra? Oh, belum. Tidak pernah ya? Belum Sama sekali. Ya. Tidak mengusik-usik masalah terah atau apa gitu. Oke. Belum. Terus maupun juga belum pernah juga istilahnya mungkin dari pihak trust ini atau filsafat ini itu mengkonfrontasi ke pihak Balawi untuk mengcross-check ini kok makamku dipalsuki piye kan gitu. Ya saya berembuk sama Bu Teddy itu. Oh. Itu pripun ngapunten dipun ceritakan ini. Jadi Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Itu sudah kami ada dari Kawedanan Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumonegoro, terus saya gitu. Ini dari BIN tadi ya? Dari istrinya. Oh istrinya. Ya. Oh iya. Mungkin santri sana. Iya iya. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya B1. Jadi tidak mungkin ada Bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Terus pihak dari Balai Pripun itu diwenangkan. Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei ya AB2. Wah, monggo saya hanya gitu. Monggo sebagai pengelola pondok itu pribadi maksudnya. Sumodiningrat diklaim oleh mereka ya. Ya memaksakan bahwa itu KRT Sumodiningrat. Oh, begitu. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya turun raja itu bisa R-nya masih ada. Tapi kalau dari Arab atau dari enggak ada turun rajanya dari Mataram itu enggak keluar R-nya. Jadi KMT sebetulnya Kanjeng Mas Tumenggung, bukan Kanjeng Raden Tumenggung. Ini KRT kok, ini masih cucu. Betulnya kan Raden Mas, masih Raden Mas. Terus jadi abdi dalem, prajurit, jadi senopati malahan. Nah, terus tetap karena masuk ke jadi abdi dalem jadi KRT. Kalau di Solo Raden Masnya masih, misalnya KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung itu masih. Kalau di sini kalau turun raja KRT, kalau tidak dari orang tidak tahu sorosilanya tidak ada sorosilanya dari raja, salah satu raja itu tidak diperkenan untuk Raden, pakai Radennya tidak boleh. Kalau memang Kanjeng Sumodiningrat itu dengan putra B2 itu tidak berputra. Tidak punya keturunan. Jadi tidak punya keturunan, terus nikah lagi dengan orang lain gitu. Oh, tapi istilahnya garwo sama selir gitu loh. Oh, yang menurunkan sekarang itu ya hanya dari selir itu. Nah ini kalau di beberapa tulisan itu kalau kita searching di Google itu ya KRT Sumodiningrat itu ya dari Balawi, diklaimnya gitu. Ya silakan, itu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud Sumodiningrat di Jogja itu tidak ada sangkut pautnya dengan Bin Yahya.
Berarti ini Kasultanan itu pun sikap tegas ya. Mau enggak? Udah lama ya? Udah lama. Tidak mengakui bahwa Iya. mereka itu pengakuan mereka itu benar menurut Iya. Kasultanan ini. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya abai gitu ya. Iya, diabaikan. Pokoknya harus itu gitu namanya. Tapi kan Sorosila kita enggak ada catatan itu. Itu bahaya itu kalau keputusan begitu. Pangeran Diponegoro sudah diiyakan. Nah itu Pangeran Diponegoro itu putranya AB3. Tiga. Putra lagi, harus lagi. Putra sulung AB3 dari Garwa Selir. Kalau Sampean. bin Yahya berarti AB3, AB2, AB1 berarti bin Yahya dong.